meluncurkan secara resmi program seri webinar series Guru Belajar pada pagi hari ini. Kesempatan kami persilahkan. Demikian Mbak Lia, waktu saya kembalikan. Ya, demikian tadi telah disampaikan oleh Ibu Nunu selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengenai latar belakang penyelenggaraan seri webinar Guru Belajar ini. Selanjutnya, sebenarnya bagaimana arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembelajaran di masa pandemi ini? Marilah kita simak bersama penjelasan dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sekaligus yang akan meluncurkan secara resmi seri webinar Guru Belajar pada pagi hari ini. Yang terhormat Mas Dirjen, kami persilakan. Terima kasih Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu semua yang saya hormati dari internal Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Bu Sekretaris Bu Nunu, Bapak Ibu Direktur, Pak Praptono, Bu Santi, Pak Ramadi, Pak Abdullah, dan yang saya sangat banggakan, saya cintai Bapak Ibu Guru semua, segenap komunitas pendidikan yang hadir pada pagi hari ini. Sungguh kami merasa sangat senang sekali untuk bisa berkolaborasi dengan semua unsur pemangku kepentingan yang ada sehingga seri webinar ini alhamdulillah bisa kami selenggarakan dan insya Allah 1 bulan ke depan kita akan terus belajar bersama, berbagi supaya tantangan-tantangan yang ada saat ini bisa kita hadapi bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, masa pandemi ini memang betul-betul masa yang sangat sulit. Pada saat ini kalau kita lihat dari data, lebih dari 1,3 miliar murid itu harus belajar dari rumah. Lalu situasi yang dimana sekolah atau sistem pendidikan bisa dibilang harus tutup gitu ya, sekolah-sekolah yang ini yang terjadi yang terakhir itu di masa mungkin Perang Dunia Kedua gitu. Jadi memang ini kondisi yang sangat luar biasa dan sangat tidak mudah dan kita mungkin sering merasa tidak berdaya. Nah, untuk itu kami melihat bahwa kami merespon tantangan-tantangan yang ada, situasi yang ada ini dengan seri webinar Guru Belajar Adaptasi Pembelajaran Masa Pandemi. Tujuan intinya adalah untuk menghimpun semua energi positif dalam respon tantangan sehingga kita semua merasa berdaya dan kemudian mau memberdayakan yang lainnya. Ada 3 kata kunci menurut saya. Pertama, tadi sudah disebutkan oleh Bu Ses, yaitu kita berbagi dan belajar. Itu kata kunci pertama. Tidak mungkin kita menghadapi sebuah masalah tanpa kita belajar. Namun di sini dengan konteks yang sangat kompleks, kita juga harus berbagi. Jadi 2 kata ini, berbagi dan belajar ini saling berkaitan erat. Lalu yang kedua, gotong royong. Kita harus menghadapi ini dengan bersama-sama. Kembali lagi pada filosofi luhur dari bangsa Indonesia untuk bagaimana caranya saling bantu dan bisa kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Dan tentunya kita harus yang ketiga fokus kepada murid. Apapun yang kita lakukan, desain dari program dan apapun yang baik dari mulai kebijakan sampai lapangan, tetap tujuannya adalah mengatasi masalah-masalah belajar yang dihadapi oleh murid-murid kita di lapangan. Izinkan saya, Bapak Ibu, saya akan melakukan share screen untuk mungkin sedikit meng-highlight, menggarisbawahi beberapa kebijakan-kebijakan yang saya pikir harus kita pahami bersama-sama terkait guru dan tenaga kependidikan dalam masa pandemi ini. Oke, pertama tentunya dalam konteks apa yang sudah diluncurkan dari awal Mas Menteri Nadiem Makarim mulai menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam konteks Merdeka Belajar dari tahun lalu, itu sebenarnya konteks masa pandemi ini pun juga sebenarnya nanti saya akan garis bawahi lagi,
itu tetap dilakukan dan malah mungkin ada beberapa hal terakselerasi gitu ya. Jadi kalau Merdeka Belajar ini intinya adalah satu, kita fokus kepada murid. Fokus kepada murid ini adalah hal yang paling utama. Apapun yang kita lakukan, tujuannya adalah bagaimana meningkatkan layanan kepada murid dan sehingga hasil belajar mereka lebih baik. Dan untuk murid atau hasil belajar murid yang kita inginkan ini adalah hasil belajar yang holistik. Kalau dalam lalu kemudian juga kemauannya dan fisik itu harus tumbuh kembang secara utuh bersama-sama. Nah, karena itu misalnya dalam kebijakan assessment, kita melihat assessment harus bergeser paradigmanya dari yang berbasis kepada konten gitu ya, seperti ujian nasional, kepada yang lebih fleksibel dan yang lebih soft skill untuk menghadapi abad ke-21, yaitu assessment kompetensi minimum, literasi, numeracy, dan karakter. Ini adalah hal-hal yang lintas mapel dan nanti di abad ke-21 sudah seperti yang kita sudah lihat mulai pada beberapa tahun terakhir ini bahwa bidang pekerjaan itu sangat dinamis. Kalau kita hanya menguasai satu bidang saja, itu bisa jadi bidang-bidang tersebut akan tergantikan oleh teknologi yang semakin canggih. Jadi dibutuhkan kemampuan untuk belajar terus-menerus dan mungkin bidang yang terus berpindah-pindah sehingga kita harus dituntut betul-betul kuat untuk bisa menghadapi itu. Dan ini bukan untuk kita sebenarnya, tapi untuk generasi-generasi muda yang sekarang ada di sistem pendidikan kita. Jadi literacy, numeracy, dan soft skill, karakter itu adalah hal yang akan membawa kita untuk terus maju dan bisa berkompetisi secara global. Nah, kemudian ada filosofi di Merdeka Belajar yang sering disebutkan oleh Mas Menteri, yaitu penggerak gitu ya, guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak, dan lain-lain. Maksudnya di sini adalah kita tidak cukup hanya baik sendirian atau berdaya sendirian. Ada semacam empati sosial, tanggung jawab sosial untuk bisa menggerakkan yang lainnya. Jadi ini merupakan filosofi yang berakar dari gotong royong. Nah, lalu kemudian sekolah itu kita berdayakan sebagai tempat terjadinya inovasi atau unit inovasi yang paling utama. Karena itu kepala sekolah itu diharapkan menjadi kepala inovasi yang bisa menghasilkan bersama-sama dengan gurunya inovasi-inovasi pembelajaran yang berbasis kepada murid. Dan yang terakhir dalam konteks Merdeka Belajar, peran pemerintah adalah sebagai pemberdaya, bukan lagi fokusnya hanya untuk mengontrol, tapi lebih kepada memberdayakan komunitas. Karena kita tahu bahwa pemerintah tidak bisa sendirian. Sangat tidak mungkin pemerintah bisa sendirian untuk menghadapi atau menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia yang luar biasa kompleks, dari Sabang sampai Merauke, dan juga variasinya macam-macam. Jadi ini kita butuh untuk negara sebesar Indonesia dan sekompleks permasalahan seperti di Indonesia, kita harus bisa kembali kepada filosofi bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Dan itulah kemudian kita merasa bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam Merdeka Belajar, kita ini harus menjadi sebuah gerakan bersama. Jadi kita harus bergerak bersama-sama. Nah, kemudian ini juga dalam fokus direktorat kami di GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan, semua kalau dilihat dari visualnya ini, semua yang kita lakukan itu fokusnya adalah kepada bagaimana menciptakan sebuah sekolah sebagai tempat terjadinya inovasi, kepala sekolah yang memahami bagaimana pembelajaran berbasis pada murid, guru-guru yang bisa melayani kebutuhan murid sesuai dengan kebutuhan siswanya, dan komunitas yang bergerak bersama sehingga murid-murid kita bisa mencapai hasil belajar yang baik. Di sini ada beberapa hal yang saya ingin tekankan dalam profil pelajar Pancasila yang ingin kita hasilkan. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu mandiri, lalu kreatif, berkebinekaan global, dan gotong royong, dan bisa untuk berpikir kritis. Jadi ini semuanya adalah bagian dari profil pelajar Pancasila yang ingin kita hasilkan bersama-sama. Nah, sekarang dengan kondisi COVID, terjadi sebuah disrupsi yang tadi saya bilang sangat luar biasa di seluruh dunia. Jadi ini bukan hanya di Indonesia, karena kita memang harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Semua aspek, jadi bukan saja sekolah tutup, tapi juga semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya ini terdampak. Sehingga pendidikan itu kan tidak bergerak di ruang hampa. Pendidikan bergerak dalam situasi sosial masyarakat. Nah, itu juga terdampak sehingga masalah-masalah pendidikan pun juga saling berkaitan dengan masalah-masalah yang lain. Jadi ini multidimensi disrupsi yang sedang kita hadapi.
Nah, bagaimana kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu semua? Tentunya pertama kita harus prinsipnya apapun yang kita lakukan, kita harus tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Ini adalah prioritas utama. Jadi desain, inovasi, kreativitas yang kita lakukan, ini prinsip yang harus kita pegang terus gitu ya. Karena mau tidak mau, COVID ini memang kita perlu, ini hal yang sangat serius, jadi tidak bisa dipandang enteng. Jadi kenapa semuanya tutup di seluruh dunia juga, ini karena memang hal yang sangat serius. Jadi karena itu, ini prinsip utama kita dalam menyusun berbagai kebijakan atau penyesuaian yang ada secara berkelanjutan. Nah, ada beberapa peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ingin saya mungkin petakan di sini. Yang pertama, ketika di awal bulan Maret, ketika COVID mulai menjadi sebuah isu, tapi pada saat itu kita masih belum tahu seberapa seriusnya ini isunya, ada surat edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Pada saat itu, sesuai dengan konteksnya, yang diutamakan adalah pencegahannya. Jadi bagaimana bisa berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat, memastikan sarana prasarana itu juga cukup untuk kebersihan dan kesehatan, gaya hidup sehat, lalu kemudian memantau warga-warga satuan pendidikan yang ada yang sakit, terutama kalau sakitnya berhubungan dengan gangguan pernafasan, lalu kemudian hal-hal yang untuk preventif supaya menghindari kontak fisik atau kegiatan yang mengumpulkan orang beramai-ramai. Namun dalam waktu 2 minggu, Bapak Ibu, ini langsung kebijakannya langsung berubah drastis. Ini sebenarnya menunjukkan dalam konteks COVID ini, kebijakan itu sifatnya sangat dinamis. Jadi karena kenapa? Asumsi yang ada di minggu ini itu akan berbeda dengan asumsi yang ada di minggu depan. Karena situasi terus berkembang, data terus berubah-ubah gitu ya. Jadi kebijakan itu tidak bisa berjangka panjang. Jadi harus terus dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan konteks COVID yang ada. Nah, ini menggambarkan sebenarnya, saya mengilustrasikan ini dalam waktu 2 minggu saja yang tadinya mencegah, itu tiba-tiba langsung untuk bagaimana melaksanakan dalam masa darurat. Itu sudah dideklar sebagai kondisi yang darurat. Yang pada waktu itu, tanggal 24 Maret, dikeluarkan kebijakan ujian nasional, itu dibatalkan, lalu kemudian belajar dari rumah. Nah, belajar dari rumah ini, kita pun juga harus melakukan penyesuaian. Yang diutamakan itu adalah memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa, tidak perlu menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Ini hal yang menurut saya yang penuntasan kurikulum ini menjadi hal yang terus muncul setiap saya berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru dan pemangku kepentingan yang lain. Ada semacam kekhawatiran bahwa aduh kalau enggak nih gimana. Memang kita memang mau tidak mau harus melakukan penyesuaian kepada kurikulum karena kondisinya ini adalah kondisi darurat. Seperti tadi, masa pandemi ini adalah masa yang betul-betul krisis yang luar biasa, jadi cara kita menghadapinya pun juga adalah memitigasi. Jadi memastikan bahwa ada pembelajaran daripada kondisi yang sama sekali tidak ada pembelajaran. Tapi tidak bisa memaksakan memindahkan apa yang terjadi pada masa sebelum pandemi dalam konteks pandemi ini. Itu tidak realistis. Jadi ini harus betul-betul dipahami bahwa tidak apa-apa dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kurikulum. Dan difokuskan kepada pendidikan kecakapan hidup, seperti misalnya mengenal konteks yang terjadi pada saat ini dan lain sebagainya. Aktivitas pembelajaran pun juga bisa bervariasi, umpan balik atau penilaian tidak harus merupakan seperti nilai angka atau yang seperti yang biasa mungkin sering dilakukan ujian-ujian, tapi lebih diutamakan untuk memberikan feedback atau umpan balik yang bersifat kualitatif. Lalu kemudian segala bentuk ujian yang bersifat untuk mengumpulkan murid itu tidak boleh dilakukan, dan dana BOS boleh digunakan untuk penyediaan alat kebersihan atau membiayai pembelajaran daring. Dan kemudian di Permendikbud nomor 19 tahun 2020, kita melihat bahwa kita perlu melakukan revisi terhadap beberapa kebijakan. Jadi misalnya ketentuan pembayaran honor dari dana BOS 50% itu bisa semaksimal mungkin kalau diperlukan gitu ya. Lalu syarat untuk guru honorer dibuat fleksibel, tidak lagi dibatasi untuk guru yang memiliki NUPTK dan lain sebagainya. BOP PAUD bisa digunakan untuk pembelian pulsa dan pembayaran honor pendidik. Nah, ini perjalanan-perjalanan tentang kebijakan selama pandemi.
Dan yang terakhir itu yang Mas Menteri baru mengeluarkan kebijakan bahwa kita untuk tahun ajaran baru, walaupun kita mulai tetap di bulan Juli, ini tanggal pastinya diserahkan kepada masing-masing sekolah, tapi kita harus memastikan bahwa bagaimana kita melakukan pembelajaran ini tergantung pada zona kita, daerahnya. Sekolah itu ada berada di zona mana. Dan kita melarang kalau pembukaan sekolah itu ada di zona yang bukan zona hijau. Hanya zona hijau yang bisa melakukan pembelajaran di sekolah atau diizinkan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi ya. Tidak semuanya pula mungkin yang harus membuka. Namun kita bisa melihat bahwa ini data per 15 Juni. Sekarang kalau saya nggak salah ini udah bergeser lagi Bapak Ibu. Kalau tadi 94%, kalau angkanya kalau saya nggak salah udah 95 atau 96% ya sekarang. Tapi ini hampir semua mayoritas peserta didik kita ada di zona kuning, oranye, dan merah. Dan ini artinya perlu penyesuaian bagaimana menyusun pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan juga melakukan evaluasi assessment secara berkala. Nah, proses untuk pengambilan keputusannya itu tergantung kepada konteksnya. Yang kemudian bisa mempertimbangkan kalau yang udah pasti bukan zona hijau itu sudah jelas melakukan belajar dari rumah. Nah, kalau ada dalam zona hijau, namun kemudian pemerintah kabupaten atau pemerintah kotanya untuk melihat bahwa oh ini tidak aman, ya nggak apa-apa, itu berarti belajar dari rumah. Jadi kalau itu tidak dilihat sebagai hal yang baik, itu tetap dari rumah. Nah, lalu kemudian kalau Pemda itu memberikan izin gitu ya, namun kemudian satuan pendidikan sekolahnya melihat bahwa wah ini kayaknya kami mungkin belum siap dengan semua daftar periksa atau protokolnya yang lain-lain masih belum siap, itu berarti belum bisa untuk dibuka sekolahnya, belajar dari rumah. Nah, tapi kalau sekolah sudah oke sekalipun, tapi orang tua ternyata mungkin komunitas yang ada di sekitarnya mungkin tidak setuju untuk pembelajaran tatap muka, ya tetap itu harus melakukan pembelajaran dari rumah. Kalaupun misalnya itu belajarnya orang tuanya oke dan lain-lain, yang di zona hijau tadi ini, ya berarti tapi pembukanya pun dilakukan secara bertahap. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah prinsip kehati-hatian ini harus tetap menjadi acuan utama walaupun zona hijau sekalipun. Jadi karena kenapa? Prinsipnya kembali ke prinsip pertama, kesehatan dan keselamatan itu adalah hal yang paling utama bagi kita semua. Lalu dalam beberapa hal kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan beberapa kebijakan untuk membantu dalam hal ini BOS afirmasi dan BOS kinerja. Untuk pertama kalinya sekolah swasta bisa mendapat bantuan BOS afirmasi dan BOS kinerja. Jadi ketentuan baru BOS afirmasi, BOS kinerja, dana yang sebesar 60 juta bisa per sekolah per tahun. Untuk sekolah negeri dan sekolah swasta, jadi untuk pertama kali swasta bisa disalurkan langsung seperti yang BOS reguler gitu ya. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk pembayaran guru honorer, tenaga kependidikan, kebutuhan belajar dari rumah seperti pulsa, paket data, layanan pendidikan daring berbayar, dan belanja yang terkait dengan kebutuhan kebersihan untuk pencegahan COVID. Ada sekitar 56.000 sekolah swasta dan negeri yang paling membutuhkan, yang sudah kami identifikasi, untuk menerima BOS afirmasi dan BOS kinerja ini. Kriterianya daerah yang terpencil, daerah terbelakang, kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah 3T ya, perbatasan dengan negara lain, terkena bencana COVID, bencana alam atau bencana sosial yang darurat lainnya, dan proporsi siswa miskinnya itu yang lebih besar dari yang lainnya. Sekolah yang menerima dana BOS reguler lebih rendah dan memiliki proporsi guru yang tidak tetap yang lebih besar. Ini ada sekitar 3,2 triliun alokasi dana BOS, afirmasi dan kinerja yang telah diputuskan untuk membantu sekolah-sekolah yang terkena dampak, swasta dan negeri yang terkena dampak dalam masa pandemi COVID. Oke, nah sekarang saya akan masuk dalam konteks pembelajaran. Bapak Ibu semua, Kemendikbud sudah memiliki halaman khusus ya bersama hadapi corona. Di sini ada berbagai macam informasi bagaimana tentang misalnya aplikasi pembelajaran gratis yang bisa dimanfaatkan selama masa pandemi corona. Lalu kita juga telah berkolaborasi dengan perusahaan telekomunikasi untuk menyediakan data untuk aplikasi pembelajaran daring. Jadi ini ada paket-paket data yang memang khusus untuk pembelajaran jarak jauh.
lalu dengan laman guru berbagi. Nah ini luar biasa gerakan guru berbagi dengan model crowdsourcing. Ini Bapak Ibu mungkin nanti bisa ikut juga ke lamannya ya, di mana guru-guru itu berbagi RPP, materi yang digunakan selama pandemi COVID. Ini ada di semua jenjang ya Bapak Ibu, dari PAUD, dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB itu ada di situ. Dan ini angkanya per 27 Juni minggu yang lalu itu sudah 736.000 lebih pengunjung, hampir 600.000 yang mengunduh, jadi melakukan download gitu ya. Lebih dari 10.000 RPP, hampir 3.000 artikel dan komunitas bergerak bersama. Sudah ada 152 aksi kolaborasi. Jadi macam-macam yang dilakukan, lebih banyaknya utamanya untuk pelatihan, bagaimana untuk menghadapi banyak hal atau tips and tricks. Kalau saya tidak salah, ini sudah angkanya waktu itu kita hitung sudah lebih dari 100.000 yang terlibat di pelatihan-pelatihan yang ada di dalam yang diinformasikan di laman guru berbagi ini. Jadi Bapak Ibu semua, kalau misalnya bingung-bingung mau ngapain dalam masa pandemi ini, bisa ke laman guru berbagi, itu akan banyak ide. Langsung klik misalnya kelas berapa gitu, topik apa, itu nanti ada RPP yang sudah dibagikan oleh guru-guru lainnya seluruh Indonesia. Bahkan juga guru Kementerian Agama juga ikutan di sini, karena melihat bahwa platform ini sangat bermanfaat, sangat berguna bagi guru-guru di seluruh pelosok di Indonesia. Termasuk pembelajaran yang sifatnya ini ya, bukan non-daring. Jadi RPP pun di sini ada RPP yang online gitu, daring, ada yang campuran, blended, dan juga ada yang tatap muka atau luring gitu. Jadi ide-idenya seperti apa sih kalau nggak pakai internet gitu ya, itu juga ada di sini. Lalu kemudian kita meluncurkan program edukasi dari TVRI, ini fokusnya literasi, numerasi, dan karakter. Fokusnya, tujuannya ini lebih pada murid-murid, guru-guru, orang tua yang tidak dapat akses pembelajaran daring, terutama di daerah 3T. Ini responnya sangat positif. Di sini saya ingin melakukan membagikan cerita tentang ini guru yang waktu itu terpilih suratnya, surat kepada Mas Menteri waktu Lebaran ya, bahwa ini contoh-contoh yang sangat baik Bapak Ibu semua. Bahwa di tengah keterbatasan banyak sekali kami mendengar inspirasi-inspirasi dari semua guru dari berbagai pelosok. Ini misalnya Ibu Santi Kusuma Dewi dari Nganjuk, Jawa Timur, yang mengajar dengan menggalang dana melalui media sosial. Ini guru bahasa Inggris. Nah, beliau berkata bahwa beban yang kita pikul pasti berat, namun jangan pernah lelah membuat perubahan. Anda tidak sendiri. Ayo saling membantu mewujudkan perubahan itu. Seorang guru honorer, Bu Maria Yosefina Moruh dari NTT, dia tidak punya fasilitas internet yang memadai, sinyal TVRI pun susah, masyarakatnya juga masyarakat buruh tani, tapi beliau tetap berjuang untuk bagaimana murid-muridnya bisa belajar dengan melakukan kunjungan 5 rumah murid setiap hari. Beliau berkata, ayo tetap semangat, jangan berputus asa hanya karena virus yang melanda kita pada saat ini. Jadi ini contoh-contoh baik yang mungkin bisa memberikan inspirasi pada kita semua. Nah, saya melihat bahwa dalam konteks COVID, di tengah semua kesulitan yang kita hadapi, ada beberapa hal yang sangat positif Bapak Ibu. Pertama, ini sebenarnya yang kita inginkan untuk Merdeka Belajar juga ya, tadi yang saya sudah sampaikan di awal. Sikap mental untuk nyaman dengan ketidaknyamanan. Kalau Pak Jokowi memesankan kepada kita semua termasuk ke Mas Menteri, tolong inovasi dijadikan budaya. Yang namanya inovasi itu bisa menjadi budaya itu adalah ketika ekosistemnya sudah nyaman dengan semua akselerasi ide yang terus berubah dari waktu ke waktu. Artinya sangat tidak nyaman, baru udah mulai familiar dengan ide yang satu, tiba-tiba berubah lagi. Dan seperti itulah sebenarnya konteks abad ke-21. Teknologi informasi ini selalu membuat disrupsi. Dibutuhkan sikap mental untuk sebuah ekosistem inovasi itu nyaman dengan ketidaknyamanan. Nah, COVID ini kita semua terkondisikan untuk melakukan semuanya dari rumah. Jadi kita harus nyaman dengan ketidaknyamanan pada saat ini. Ini otot-otot mental kita untuk nyaman dengan ketidaknyamanan ini dilatih dengan luar biasa. Dan ini sebenarnya modal yang sangat baik nanti untuk melakukan inovasi-inovasi. Jadi ini hal yang sangat positif. Lalu yang kedua, orientasi untuk kepada murid yang kita inginkan di Merdeka Belajar. Ini juga terjadi dengan luar biasa. Sebenarnya kalau saya melihat bahwa
pertanyaan-pertanyaan yang muncul, keluhan-keluhan yang muncul, ini kalau murid saya seperti ini gimana? Dia nggak punya internet, atau rumahnya jauh, atau dan lain sebagainya. Ini ada yang orang tuanya ikut bekerja gitu ya, jadi nggak bisa, atau gadgetnya satu dipakai rame-rame sama 4 saudara yang lain. Artinya begini, ini merupakan cara kita melakukan pembelajaran yang, aduh ini ada konteks murid yang berbeda-beda gitu. Nah, bagaimana kita melakukan diferensiasi yang diinginkan sebenarnya dalam pembelajaran sebelumnya. Jadi ini sekarang pun juga bukan efektivitasnya yang kita lihat, tapi orientasi sikap mental untuk berorientasi pada murid ini mulai tumbuh dengan sangat cepat. Dan yang ketiga, yang ini semuanya pasti udah tahu bahwa penggunaan teknologi itu luar biasa. Jadi adopsi teknologi di kalangan pendidik di Indonesia itu sangat cepat sekali pada masa COVID. Karena memang nggak punya pilihan gitu ya, dan itu yang membuat satu hal yang paling kita soroti di sini adalah menurunnya tingkat kecemasan. Jadi sebelumnya itu kenapa teknologi susah untuk diadopsi di Indonesia, terutama di kalangan pendidikannya, sebenarnya bukan karena kemampuan kita, tapi lebih pada kecemasan terhadap penggunaan teknologi itu sangat tinggi gitu. Nah, tapi dengan COVID, semuanya terpaksa mau tidak mau mencoba. Seperti sekarang pun kita melakukan melalui Zoom ini hal yang tadi sebelumnya kalau enak sih ya udah ketemuan langsung gitu ya. Namun sekarang sepertinya sudah terbiasa dan semakin kreatif dalam menggunakan tools-tools yang online ini. Jadi ini menurut saya adalah sebuah hal yang sangat positif yang perlu terus kita lanjutkan, dan ini sebenarnya poin-poin yang kita inginkan di Merdeka Belajar, karena nanti di Merdeka Belajar pun kita lagi mengembangkan sebuah solusi teknologi, sebuah platform pendidikan nasional supaya membantu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, orang tua untuk bisa lebih baik lagi. Beberapa hal yang kita rekomendasikan selama pembelajaran pandemi itu, pertama tentunya kesehatan dan keselamatan nomor 1. Terus yang kedua, kita harus melakukan dialog tentang operasional sekolah. Kondisi sekolah tuh nggak sama kan seluruh Indonesia, bahkan kota yang sama pun tidak sama gitu. Mau tidak mau perlu ada dialog dengan orang tua dan seluruh pemangku kepentingan bagaimana kita operasional sekolah bisa tetap berjalan dalam situasi yang penuh tantangan pada saat ini. Lalu lakukan asesmen formatif kepada siswa untuk mengetahui perkembangan mereka. Jadi jangan langsung kasih pelajaran, jadi lakukan asesmen formatif dulu, karena mungkin mereka masih ada beberapa hal yang ketinggalan dan kita lakukan diferensiasi. Sesuaikan modifikasi kurikulum sesuai dengan tingkat perkembangan siswa yang berdasarkan asesmen yang tadi. Mungkin ada murid yang sudah pas ya pada masa tahap perkembangan yang diinginkan, ada yang masih mungkin ketinggalan. Nah, yang ini mungkin perlu dibantu. Beri dukungan tambahan terutama bagi yang tertinggal. Ini hal yang perlu kita cermati supaya mereka kalau enggak nanti mereka akan jauh semakin tertinggal karena lebih berat untuk mengejar ketertinggalan. Dan metode jarak jauh itu akan menjadi metode yang dominan. Dan inilah alasan kami kemudian juga melakukan seri webinar guru belajar pada saat ini. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, bentuk komunitas belajar. Jadi dalam konteks kita sekarang ini dengan semua tantangan tidak mungkin kita tidak menghadapinya dengan kalau kita tidak belajar. Jadi strukturkan waktu bukan hanya untuk mengajar, tapi juga untuk belajar. Semua kita termasuk dari kami di kementerian pun juga terus harus melakukan belajar. Karena ini harus yang kami cermati dari waktu ke waktu, situasi akan terus dinamis berubah dan variasinya banyak sekali. Jadi mau tidak mau kita harus belajar bersama-sama. Ini ada bisa Bapak Ibu seperti tadi di Guru Berbagi, bisa ke sana gitu ya, banyak sekali ide, mudah-mudahan itu semakin positif. Kalau survei terakhir yang kami lakukan itu 99% tingkat kepuasan pengguna laman Guru Berbagi. Jadi ini sangat positif sekali. Dan juga informasi-informasi di Kemendikbud bersama menghadapi Corona, itu juga ada laman yang hal-hal seperti aplikasi pembelajaran yang gratis yang bisa dipergunakan dan lain sebagainya. Nah, di saat semuanya kita mencoba menyusun ini teknologi dan lain yang canggih-canggih, Bapak Ibu, kalau dalam ilmu kurikulum itu ada yang namanya kurikulum yang eksplisit, ada kurikulum yang namanya kurikulum yang hidden gitu ya, atau implisit, atau yang tersembunyi gitu. Tapi ini sebenarnya yang paling penting kalau dalam studi pendidikan, yang hidden kurikulum ini atau yang implisit itu jauh lebih berdampak kepada murid-murid. Terutama pada saat ini saya juga pikir bahwa itulah yang terpenting. Kurikulum implisit ini maksudnya adalah, kalau yang eksplisit itu adalah yang dokumen kurikulum, KI, KD, dan lain sebagainya. Nah, kalau kurikulum yang implisit itu adalah semua pengalaman yang dialami oleh murid. Jadi apapun perilaku guru, perilaku kepala sekolah, orang dewasa di sekitarnya itu
yang dialami oleh para murid kita itu adalah kurikulum yang sebenarnya jauh lebih kuat dampaknya daripada kurikulum yang yang tadi yang KI, KD dan lain sebagainya dan yang itu yang diuji. Tapi yang berbekas kepada murid-murid itu biasanya adalah bagaimana perlakuan sekolah kepada mereka, bagaimana perlakuan orang-orang dewasa di sekolah kepada mereka. Karena itu menurut saya kurikulum terpenting bagi anak-anak kita pada masa pandemi COVID ini adalah teladan. Teladan dari semua orang tua yang ada di sekitar mereka. Apakah kita memilih opsi untuk mengeluh dan menyerah, atau kita memilih opsi bangkit dan berjuang? Kalau yang kita teladankan itu adalah bahwa kita bangkit dan berjuang, walaupun dengan semua keterbatasan dan harus terus meningkatkan efektivitas, tapi itu yang akan diingat oleh anak-anak kita, sehingga nanti ketika mereka besar, mereka juga akan melihat bahwa ketika mereka mengalami kesulitan, mereka tahu ini dulu orang-orang dewasa yang tempat mereka menimba ilmu itu memberikan contoh seperti ini. Dan menurut saya ini adalah peluang yang sangat besar untuk memberikan teladan. Karena itu berikanlah teladan terbaik, karena itulah kurikulum yang akan berbekas dan berdampak di sepanjang hidup anak-anak kita. Terkait dengan seri webinar yang insya Allah akan kita luncurkan sebentar lagi. Ini ada tagline yang saya sederhana sebenarnya. Menurut saya ini yang penting ya. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Insya Allah. Jadi kalau kita memiliki kemauan untuk terus belajar, apapun kesulitan kita, insya Allah selalu ada jalannya. Dan di sini kita kata kuncinya seperti yang saya sebutkan tadi adalah berbagi ya, belajar dan berbagi. 1 bulan penuh Bapak Ibu. Kalau kata Bu Ses tadi, kalau kita akan terus lakukan evaluasi untuk menambah dan terus bagaimana ekosistemnya lebih aktif untuk belajar dan berbagi. Sekitar 1 hari itu ada 2 sesi, tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung bisa sampai 6 atau 8 webinar. Bapak Ibu bisa pilih nanti kalau yang ngajarnya di jenjang PAUD atau SD, SMP, SMA gitu ya, SLB gitu. Nanti itu ada webinar yang khusus spesifik untuk konteks Bapak Ibu. Jadi topiknya pun juga diambil dari apa yang kami cermati menjadi masalah yang ada sekarang ini di lapangan. Bukan hanya buat guru-guru, juga kepala sekolah, pengawas sekolah, bahkan juga orang tua dan pemangku kepentingan. Ini saya nyontek sedikit topiknya, ada yang seperti dampak psikologis pandemi kepada siswa, kita bagaimana memahaminya, fleksibilitas kurikulum, bagaimana melakukannya, strategi pembelajaran peserta didik tunarungu, jadi juga anak berkebutuhan khusus, bagaimana, pertolongan pertama psikososial, berbagi peran guru dan orang tua, instructional leadership kepala sekolah, optimalisasi RPP, model strategi pengawas sekolah selama pandemi, strategi merancang PJJ tanpa internet bagi guru pendidikan dasar, sistem assessment, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali Bapak Ibu kita berkolaborasi, gotong royong, berbagai kalangan. Ini ada yang narasumbernya dari guru, dari akademisi, dari praktisi, pemerintah daerah, dari Kemendikbud, dan pemangku kepentingan lainnya. Kita sama-sama untuk bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada murid-murid Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seri webinar guru belajar adaptasi pembelajaran masa pandemi dengan resmi saya buka. Selamat belajar Bapak Ibu semua, selamat berbagi. Semoga seri webinar ini bisa membawa banyak keberkahan, kebaikan buat kita dan terutama buat murid-murid yang ada di seluruh Indonesia, sehingga kita bisa tetap mengupayakan yang terbaik walaupun dengan semua keterbatasan. Saya tutup dengan pantun ya. Kebersamaan kini bentuknya beda. Dengan berjarak kita saling menjaga. Bergotong royong walau berjauhan, insya Allah kita tak akan kalah oleh keadaan. Orang sabar banyak pahala, kalau malu merah mukanya. Mari saling bantu tak berputus asa, kuat gurunya, berdaya muridnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, suaranya nggak biasa. Masih punyanya Mbak Ria. Udah. Ya, di mana
ada kemauan, di situ ada jalan. Belajar dan berbagi, itu intinya. Begitu tadi pesan Mas Dirjen pada saat peluncuran seri webinar Guru Belajar Adaptasi Pembelajaran Masa Pandemi. Dengan demikian maka resmi sudah seri webinar Guru Belajar ini dimulai. Untuk awal dari rangkaian seri webinar Guru Belajar ini, para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal GTK akan berbincang dan menjelaskan apa saja program yang telah disiapkan dalam rangka adaptasi pembelajaran, khususnya bagi para guru dan tenaga kependidikan kita di masa pandemi. Bagi peserta, nanti dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat Q&A yang nanti akan mudah-mudahan akan bisa disampaikan semua ya oleh moderator. Sebagai moderator yang akan memandu sesi ini, selama kurang lebih 60 menit ke depan, yaitu Mas Romi Siswanto dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar. Silakan Mas Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak ya, yang saya hormati Pak Dirjen, Ibu Ses, dan Bapak Ibu para Direktur, serta Bapak dan Ibu guru yang mengikuti peluncuran seri webinar Guru Belajar yang Berbahagia. Bapak Ibu sekalian peserta, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen dan Bu Ses beberapa hal ke depan rencana seri webinar ini yang menjadi tema besar seri webinar ini adalah adaptasi pembelajaran di masa pandemi. Mungkin nanti akan banyak diulas tentang menghadapi tahun ajaran baru di masa pandemi seperti apa, terus juga metode pembelajaran seperti apa pada masa pandemi, dan juga pasca pandemi pun juga mungkin akan diulas dengan 4 panelis kita. Nanti Bapak dan Ibu juga bisa belajar dari beberapa narasumber yang akan ditampilkan. Baik, Bapak Ibu peserta talkshow sekalian yang berbahagia, langsung saya perkenalkan panelis kita. Selamat pagi Bapak Abdullah. Ya, Pak Abdullah ini adalah Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan PAUD. Selamat pagi Pak Rahmat Widarto. Selamat pagi Pak Romi. Terima kasih Pak. Beliau Direktur saya, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar. Selamat pagi Mas Prab. Selamat pagi Mas Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Praptono ini adalah Direktur yang menggawangi guru putih abu-abu dan pendidikan khusus. Yang terakhir, yang tidak kalah, ini adalah panelis yang paling cantik, yaitu Ibu Santi Ambarukmi. Selamat pagi Bu Santi. Selamat pagi Pak Romi, Bapak Ibu semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau yang menangani nanti kepala sekolah, pengawas sekolah, dan penilik. Baik, untuk lebih efektifnya berjalannya talkshow ini, saya pertama ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak Abdullah. Kita urutkan dari yang paling kecil dulu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini Pak Abdullah, mendengar suara saya Pak Abdullah? Halo, dengar Mas Romi? Ya, Pak ya, Abdullah. Gimana? Pak Abdullah, ini tema-tema atau topik apa ya Pak yang akan diangkat dalam 1 bulan ke depan untuk guru dan tenaga pendidikan PAUD Pak? Mohon bisa dijelaskan kepada para peserta ini Pak. Silakan Pak Abdullah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tema dan topik yang akan nanti disajikan pada webinar ini, yang jelas saya tangkap dari suara hati anak-anak didik kita, orang tua kita, dan guru-guru kita, dan dari dinas-dinas kabupaten kota.
dari suara hati itu kami coba ramu, akhirnya ketemulah topik-topik, walaupun topiknya tadi sudah banyak dan yang dijelaskan oleh Bapak Dirjen. Tapi yang jelas, nah topik-topiknya menarik, bahkan kalau tidak nanti diikuti oleh peserta, wah sayang sekali, rugi menurut saya. Karena apa? Karena topik-topik yang akan diberikan terutama untuk guru-guru PAUD, yaitu bagaimana mengelola emosi anak, mengelola emosi orang tua, mengelola emosi para guru di masa pandemi ini. Karena sudah banyak suara-suara yang muncul, anak sudah mulai bosan di rumah, anak sudah mulai rindu sama anak-anak teman lainnya, anak sudah mulai rindu sama bu gurunya yang lincah, yang penuh kasih sayang. Nah, hal-hal semacam ini nanti yang akan disampaikan oleh para narasumber-narasumber yang hebat. Itu satu. Yang kedua, bagaimana cara membuat anak itu senang, belajar senang di rumah. Karena ketika di lembaga PAUD, apakah kelompok bermain, taman kanak-kanak, bu guru itu dalam membelajarkan itu selalu dengan cerah, dengan ceria, menyenangkan. Nah, di rumah jika sampai itu tidak terjadi, maka bagaimana cara menciptakan suasana yang menyenangkan di rumah itu, tapi intinya itu belajar. Terus yang ketiga, bagaimana orang tua, bagaimana guru itu bisa berkomunikasi dengan orang tua, yaitu menyiapkan alat-alat permainan dari lingkungan sekitarnya, sehingga anak-anak itu bisa belajar secara senang. Nah, yang berikutnya, bagaimana supaya guru, orang tua bisa memanfaatkan informasi teknologi ini yang canggih ini dalam rangka untuk membelajarkan ke anak-anak. Karena Mas Romi, kalau untuk anak-anak PAUD itu tidak bisa guru itu bisa komunikasi dengan anak-anak secara langsung sekarang di masa pandemi ini. Bukan itu harus melalui orang tua. Harus melalui orang tua. Makanya ini ada yang sudah siap bagaimana menggunakan teknologi, tapi banyak juga yang belum siap. Ada perangkatnya, tapi tidak bisa menggunakannya. Tidak bisa menggunakannya karena tidak ada perangkatnya. Ada perangkatnya, tidak ada sinyal. Nah, hal-hal semacam inilah nanti yang semuanya akan dikupas selama sebulan penuh itu. Jadi, bagi saya, kalau guru-guru PAUD, baik kelompok bermain, TPA, SPS, TK, bahkan orang tua tidak ikut seminar ini, wah itu kehilangan, menurut saya kehilangan kesempatan. Inilah nanti akan dikumpas selama sebulan penuh ini, Mas Romi. Itu secara garis besar ya, tapi banyak materi-materi lain nanti yang akan disampaikan oleh para ahli-ahli kita ini. Terima kasih, Pak Romi. Ya, terima kasih, Pak Abdullah. Berikutnya, Bapak Rahmadi Widarto. Pak, pertanyaan yang sama, Pak. Seperti Pak Abdullah. Mungkin apa tema-tema atau topik yang akan diangkat nih, Pak, untuk guru-guru SD dan SMP? Mungkin ke 1 bulan ke depan, Pak, yang akan berguna mungkin dalam metode pembelajaran, mungkin yang dalam waktu dekat ini perihal tentang tahun ajaran baru, itu seperti apa, Pak Rahmadi, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Romi, Pak Dirjen yang kami hormati, Bapak Ibu Direktur, dan tak lupa Bapak Ibu Guru, teman-teman kepala sekolah, pengawas, dan orang tua yang siswa yang kami banggakan. Terkait dengan bagaimana kesiapan kami di Direktorat Pendidikan Dasar, kami menyiapkan beberapa bahan, fasilitasi, dan juga narasumber, kemudian juga beberapa link yang bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Terkait dengan tema, teman-teman di jenjang pendidikan dasar agak berbeda begitu ya, karena memang bagaimana perkembangan kognitif, afektif, psikomotorik jenjang pendidikan dasar teman-teman di SD maupun SMP. 3 bulan yang lalu saya kira Bapak Ibu sudah mengevaluasi, melihat bagaimana praktek pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing begitu.
Nah, ketika mau memulai masuk tahun ajaran baru ini, kita perlu memetakan begitu, sehingga ada materi bagaimana kita melihat kesiapan mental begitu ya. Karena tadi dari Pak Abdullah tadi disebutkan rasa kangen, rasa ingin ketemu, rasa rindu seperti itu. Bagaimana kesiapan mental anak harus disiapkan. Inilah yang kita lakukan nanti, ada materi tentang bagaimana menyiapkan mental peserta didik dalam menghadapi tahun ajaran yang baru. Kemudian ada juga bagaimana konteksnya di substansi, meskipun itu tidak terlalu berat, yaitu bagaimana fleksibilitas, relaksasi pada konteks kurikulum. Ini nanti narasumber dari Puspenjar akan menyampaikan. Pesan dari Mas Menteri di surat edaran nomor 4 tahun 2020, saya kira tidak terbebani dengan kurikulum yang sifatnya tersurat begitu ya. Tetapi tadi dari Pak Dirjen, bagaimana hidden kurikulum itu nanti bisa masuk pada konteks life skill-nya. Saya kira nanti dari Puspenjar akan menyampaikan begitu. Kemudian bagaimana bentuk-bentuk seperti mendesain pembelajaran yang tidak terlalu kuat dengan yang membebani begitu. RPP yang sederhana, memanfaatkan media pembelajaran, memanfaatkan apa yang ada di lingkungan mereka, itu sangat bisa membantu guru-guru maupun orang tua begitu ya. Bagaimana mendampingi putra-putrinya. Objek-objek di rumah itu banyak sekali yang bisa dielaborasi gitu dalam pembelajaran. Banyak sekali alat-alat sederhana, benda-benda sederhana itu sebenarnya adalah objek hidup yang bisa kita berdayakan dalam pembelajaran. Bahkan kalau kita bicara pada mapel bahasa Indonesia, matematika, itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Kemudian nanti ada beberapa materi terkait dengan tadi instruction leadership, bagaimana teman-teman kepala sekolah di jenjang SD, SMP itu bisa menghandle, bisa memberdayakan ekosistem di lingkungannya. Begitu. Saya melihat dari hasil analisis Puslitjak Kemdikbud kemarin, bulan April yang mengadakan survei cepat itu, ada sekitar 52% begitu pemanfaatan di terutama di wilayah 3T tentang TVRI misalkan. Saya kira itu juga akan menarik begitu. Selain yang sudah ada dengan beberapa layanan yang sifatnya di online, ada yang di beberapa laman, YouTube dan sebagainya. Tetapi di wilayah-wilayah yang pinggiran, yang marginal ini saya kira bisa kita berdayakan dengan pemanfaatan TVRI. Radio juga ada itu Pak Romi, meskipun belum optimal. Ini kami berharap ke depan, terutama di wilayah-wilayah pinggiran ini, karena memang jenjang SD, SMP, terutama yang SD ini ya, banyak tersebar di wilayah-wilayah yang ada di 122 kabupaten di wilayah 3T. Kira-kira begitu Pak Romi gambarannya, beberapa materi. Terima kasih Pak Ramadi. Kita sebelum lanjut ke Mas Prap nih, saya infokan kepada para peserta bisa mengajukan pertanyaan di Q&A, itu ada di di fitur di Zoom. Bapak dan Ibu peserta silahkan mengajukan pertanyaan melalui Q&A ya. Baik, Mas Prap, ini saya sama juga yang saya tanyakan, tema-tema dan topik apa yang akan diangkat pada seri webinar ini, terutama untuk guru-guru yang di SMA dan pendidikan khusus. Monggo silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Romi, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya menyampaikan bahwa di awal Juni setelah pandemik ini masuki bulan keempat, saya melakukan satu penggalian data yang melibatkan guru-guru dari 1.600 lebih guru SMA, SMK, kemudian 5.600 lebih guru yang menjadi binaan di LPMP Riau, dan saya juga melakukan fokus group discussion dengan tim relawan yang tergabung dalam Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dari 3 hal itulah saya mendapatkan bahwa ada 3 kelompok yang menjadi persoalan dari para guru kita di dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi ini. Yang pertama dari aspek pengetahuan, kedua keterampilan, dan pemanfaatan fasilitas pendukung.
Nah, perlu saya sampaikan bahwa di aspek pengetahuan masih banyak guru-guru kita yang belum memahami sepenuhnya bagaimana melaksanakan konsep Merdeka Belajar, memahami dan mengimplementasikan panduan-panduan pembelajaran yang diberikan baik oleh Kemendikbud maupun Dinas, kemudian juga bagaimana metode pembelajaran jarak jauh yang interaktif itu bisa dilakukan. Sedangkan di aspek keterampilan, kami masih banyak mendapatkan bahwa para guru kita memiliki persoalan dalam memanfaatkan perangkat atau media digital, memanfaatkan bahan-bahan lokal, dan juga penyesuaian RPP yang sesuai dengan kondisi lokal dan masa pandemik ini. Sedangkan yang terkait dengan fasilitas pendukung, optimalisasi memanfaatkan platform-platform yang diluncurkan oleh Kemdikbud, nah itu juga masih banyak yang menjadi persoalan. Berangkat dari itulah maka kami menjabarkan seluruh kebutuhan itu di dalam dua kategori besar. Yang pertama adalah layanan untuk anak-anak yang non-disabilitas, yang berarti nanti guru-guru yang mereka mengajar di SMA atau SMK dapat bergabung, ataupun kelompok yang kedua adalah bagi Bapak Ibu guru yang di dalam kelasnya, di sana ada anak-anak penyandang disabilitas. Meskipun mengajarnya bukan di sekolah luar biasa. Nah, itu kami sajikan sehingga tema-tema yang kami angkat, misalkan di tanggal 7 dan 10, itu kami khususkan bagi guru-guru yang ingin memberikan layanan kepada para penyandang disabilitas secara optimal. Nah, termasuk juga saya sampaikan pada kawan-kawan, satu hal penting dari layanan pendidikan kita adalah bagaimana kita mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Aman dari bencana maupun wabah. Sehingga saya mengundang pada Bapak Ibu guru yang ingin secara khusus bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang kokoh, yang kuat terhadap kondisi bencana. Nanti tanggal 8 dan 9, 2 hari berturut-turut, kami menyajikan satu seri tentang bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang aman dari bencana. Sedangkan mulai besok sudah dihadirkan langsung para narasumber baik dari Wahana Visi Indonesia, UNICEF, kemudian dari Plan Internasional. Kami juga menghadirkan secara khusus dari Sekolah Cikal, kemudian juga dari WISI, bahkan kami hadirkan Bapak Ibu sekalian, sehingga pada akhirnya mudah-mudahan hadirnya seri webinar ini bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan lapangan yang selama ini masih dirasakan oleh para guru. Itu Mas, beberapa hal yang akan kami tampilkan di kelompok webinar SMA, SMK, dan sekolah luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Prab. Ini terakhir pertanyaan yang berikutnya dari tema yang sama, yang terakhir buat ini tema-tema yang mengangkat. Silakan Bu Santi. Baik, terima kasih Pak Romi, Bapak Ibu, Pak Dirjen yang terhormat, juga Pak Direktur yang bersama-sama kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, para kepala sekolah, pengawas, guru, sahabat-sahabat semua yang hadir pada pembukaan seri webinar Guru Belajar pada pagi hari ini. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan bahwa webinar kita terkait dengan apa yang harus kita lakukan pada saat pandemi. Jadi bagaimana belajar adaptasi pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, spesifik Bapak Ibu khusus untuk kepala sekolah, pengawas, dan penilai, tadi sudah disampaikan untuk semua jenjang, mulai dari TK sudah, SD, SMP, SMA, dan SLB, pendidikan khusus, Bapak Ibu, ini khusus untuk kepala sekolah dan pengawas sekolah, juga tidak kalah pentingnya juga penilai. Jadi para tenaga kependidikan yang nanti juga akan melayani bagaimana pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, Bapak Ibu semua, khusus untuk kepala sekolah dan pengawas ini kami sudah mencarikan, melakukan survei ya, sudah melakukan survei kira-kira apa yang dibutuhkan atau diperlukan bagi kepala sekolah dan pengawas ini.
juga kami sudah mengundang juga, berdiskusi juga dengan asosiasi. Jadi asosiasi pengawas sekolah, asosiasi kepala sekolah, juga asosiasi penilai. Nah, dari situlah kami kemudian merumuskan topik-topik apa saja yang akan kita sampaikan pada sebulan ke depan. Jadi kami sudah memiliki 9 topik atau 9 tema untuk kepala sekolah, Bapak Ibu semua. Kemudian ada 9 juga topik untuk pengawas sekolah. Dan untuk penilik ini kami menyiapkan 3 topik. Jadi nanti selama 21 hari, jadi dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 4 Agustus atau 1 bulan ke depan, kami sudah menyiapkan 21 topik. Jika ini nanti akan dilanjutkan lagi, ya mari kita akan bersama-sama lagi mencari kira-kira apa sesungguhnya yang diperlukan. Nah, pada topik yang kali ini 1 bulan ke depan ini, Bapak Ibu, kami akan memberikan Bapak Ibu topik-topik terkait dengan bagaimana kita mengadaptasi kebiasaan baru ini untuk di kepemimpinan sekolah, juga dengan kepengawasan sekolah. Dan kemudian bagaimana sebetulnya revitalisasi dari peran masing-masing ini. Jadi tidak hanya kemudian kita melakukan pelaksanaan kepemimpinan yang seperti biasa, jadi kita harus melakukan revitalisasi juga seperti disampaikan Pak Dirjen, kita mulai juga melakukan inovasi terkait dengan proses kepemimpinan ini selama COVID. Lalu bagaimana sebetulnya topik yang berikutnya itu terkait dengan tantangan dan peluang selama adaptasi kebiasaan baru ini. Tentu tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa kemungkinan ke depan ada satu hal yang baru lagi yang sebetulnya kita belum siapkan. Jadi kita harus tetap selalu melakukan perhatian terhadap perkembangan ke depan seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya juga terkait dengan tadi peran kepala sekolah ini untuk bagaimana mengatasi kejenuhan. Ya, kejenuhan siswa, kejenuhan guru tentunya yang sudah ingin sekali masuk sekolah, kangen dengan gurunya, kangen dengan temannya, begitu ya, dengan situasi sekolah yang luar biasa selama melakukan komunikasi di sekolah. Itu kan banyak sekali yang mereka dapatkan dari sosialisasi komunikasi di sekolah yang sekarang mungkin mereka tidak mengalami hal seperti itu. Nah, itu bagaimana caranya mengatasi kejenuhan itu juga nanti akan kita bahas. Dan yang tidak kalah pentingnya ini nanti di kepala sekolah, di pengawas, dan di penilik itu akan kita bahas tentang student well-being. Ya, bagaimana kita mencoba dari sisi kepemimpinan kepengawasan ini kita mengembangkan atau menyentuh student well-being ini seperti apa. Dan yang penting juga barangkali Bapak Ibu, karena ini kita sama-sama diskusi, gotong royong seperti disampaikan Pak Dirjen tadi, kita juga ingin melihat benchmarking kepala sekolah yang sudah melaksanakan instructional leader. Jadi kepemimpinan pembelajaran, kita akan melakukan benchmarking juga di situ. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, untuk tadi kepala sekolah dan pengawas sekolah juga penilai. Nah, ini khusus untuk pengawas sekolah. Ini kembali lagi kita mencoba melakukan bagaimana peran dan strategi pengawas sekolah ini, dan bagaimana kita akan coba memperkenalkan aplikasi dan portofolio digital daripada bagaimana proses pengawasan ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian pembinaannya seperti apa, lalu bagaimana kita memberikan motivasi, karena ada pengawas sekolah yang jumlahnya hanya sedikit, yang sekolah yang menjadi tugas kepengawasan itu cukup banyak. Jadi ini juga perlu diberikan motivasi. Saya kira itu terakhir, barangkali tadi peran penilik juga tidak kalah pentingnya. Ini yang kadang-kadang agak terlupakan. Jadi ini juga kami sengaja mengambil peran penilik ini untuk kita sekali lagi kita akan coba gali apa sebetulnya yang paling baik peran penilik ini terkait dengan pendidikan-pendidikan yang di luar sekolah. Saya kira itu Pak Romi yang bisa disampaikan untuk kepala sekolah, pengawas, dan penilik. Saya kembalikan lagi ke Pak Romi. Baik, terima kasih Ibu Santi atas penjelasannya, rencana-rencana 1 bulan ke depan webinar series ini, Guru Belajar. Kembali ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, disampaikan bahwa siswanya sudah kangen sama gurunya, orang tuanya juga kangen juga Pak sama
ibu guru di PAUD dan di TK, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua untuk Pak Abdullah, pelibatan orang tua itu kan sangat penting dalam masa pandemi ini. Nah, apalagi di kelompok bermain di taman anak-anak. Rencana apa Pak yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan dalam menghadapi masalah ini Direktorat PAUD, Pak? Silakan Pak Abdullah, Pak. Ngomong itu kan. Lagi mungkin sudah selesai. Abdullah monitor. Ini waktunya yang ngomong. Ini lagi ayah. Ya udah. Abdullah. Pak Abdullah. Ke Pak Rahmadi pertanyaan yang kedua, Pak. Ini nah kita ketahui bahwa Pak jauh dari ibu kota juga ada beberapa banyak. Nah, ini strategi apa yang akan Bapak siapkan baik di masa pandemi maupun dalam keadaan normal nantinya pada webinar series ini akan seperti apa Pak nanti? Baik, terima kasih Pak Romi. Terkait dengan poin yang kedua tadi itu, bagaimana yang telah kami lakukan, kita sedang dan sudah memetakan begitu. Halo Pak Romi. Jelek sinyalnya. Ya, jadi Pak Romi, kita sudah dan sudah memetakan begitu ya beberapa hasil survei yang dilakukan. Teruskan aja Pak. Ya, oke. Baik, kita akan memfasilitasi, kita menyiapkan panduan untuk pembelajaran pada masa pandemi ini. Ada contoh-contoh sederhana nanti yang bisa diimplementasikan oleh teman-teman guru di daerah. Sederhana itu, sehingga nanti insya Allah bisa disampaikan. Beberapa teman dari kelompok kemitraan yang sedang kita handle, ada juga dengan teman-teman dari guru berprestasi yang mereka berada di wilayah-wilayah marginal itu, saya kira nanti akan bisa berbagi begitu dengan teman-teman di lingkungannya maupun pada skala yang lebih luas. Kemudian dari Direktorat Dikdas kita juga menyiapkan laman khusus begitu untuk fasilitasi teman-teman di SD maupun SMP. Ada beberapa kanal YouTube yang bisa dielaborasi, bisa digunakan untuk pendampingan teman-teman siswa, guru maupun juga orang tua ada di sana. Terkait dengan di wilayah-wilayah yang agak jauh dari akses internet misalkan, itu kita memang berupaya memberikan pengalaman-pengalaman baik, contoh yang sifatnya lebih applicable begitu. Bentuk-bentuk life skill yang bisa dilakukan di wilayah-wilayah pinggiran itu sangat banyak sebenarnya kalau kita bisa elaborasi. Bagaimana bisa berpikir untuk yang sifatnya disiplin, tertib, aturan, seperti itu saya kira juga bisa dilakukan. Kalau kemudian kita ingin melihat bagaimana kalau kita literasi, numerasi itu banyak bisa digunakan objek-objek di lingkungan mereka. Ini juga sudah kita siapkan, nanti teman-teman dari kemitraan yang di wilayah 3T itu nanti akan menyiapkan contoh-contoh sederhana bagaimana nanti bisa menggunakan. Peran TVRI tadi sedikit kami singgung, bagaimana TVRI, radio dan dari pemerintah daerah saya kira akan kita koordinasikan lebih intens begitu, sehingga fasilitasi di 122 kabupaten yang di wilayah 3T itu bisa jalan begitu ya. Kemudian layanan dari dalam bentuk regulasi saya kira bentuk bos seperti itu kan sudah relatif fleksibel begitu ya dari Mas Menteri itu, sehingga itu bisa dialokasikan untuk mendukung di wilayah-wilayah 3T. Saya kira begitu Pak Romi, sebenarnya yang bisa kami sampaikan. Halo Pak Romi.
Halo? Halo, Pak Romi? Halo? Masih mute, Mas Romi. Halo Pak Romi. Halo. Halo. Mohon maaf, Bapak Ibu. Pertanyaan Pak, ini pendidikan khususnya, bagaimana kesiapannya untuk melayani guru dan peserta didik penyandang disabilitas ini, Pak? Nanti menampilkan apa, Mas? Nanti di 1 bulan ke depan ini, khusus untuk yang guru dan siswa penyandang disabilitas. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Romi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menggarisbawahi tentang konsep Merdeka Belajar. Sesungguhnya bahwa Merdeka Belajar itu mengusung semangat inklusif. Dan ini sejak 75 tahun Indonesia merdeka, ini sudah saatnya bagi kita untuk memberi perhatian yang lebih serius terhadap para penyandang disabilitas yang ada di negeri ini. Dari aspek keterjangkauan layanan, masih banyak anak-anak penyandang disabilitas usia sekolah yang belum mendapatkan hak pendidikan. Dari sisi kualitas, kita harus banyak melakukan intervensi, baik aspek sarana, apalagi para guru. Ada paling tidak 2 hal yang mesti harus kita perhatikan di dalam layanan terhadap para penyandang disabilitas. Yang pertama adalah hambatan yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas dari aspek komunikasi, interaksi, intelektual, harus mendapatkan intervensi yang secara spesifik yang bisa dilakukan oleh para guru. Semakin besar kebutuhannya atau semakin besar hambatannya, maka semakin spesifik pula layanan yang diberikan. Itulah sebabnya ketika kemudian konsep teaching at the right level yang harus kita bisa berdayakan kepada para seluruh guru di Indonesia, maka sesungguhnya itu adalah diseminasi dari proses intervensi yang diberikan kepada para penyandang disabilitas. Itulah sebabnya pendekatan yang kita berikan pada para penyandang disabilitas akan kita bawa kepada pendekatan secara umum untuk seluruh anak-anak kita. Yang kedua, bahwa intervensi yang kita berikan kepada para guru akan kita sesuaikan dengan fokus yang dilayani oleh para guru. Sehingga di dalam seri webinar ini kami menampilkan judul-judul yang sangat-sangat spesifik. Kami bekerja sama dengan Yayasan Mitra Netra akan mengangkat bagaimana pembelajaran matematika bagi para penyandang tunanetra. Kemudian kami akan menggandeng dengan Perkins Internasional untuk secara khusus bagaimana agar para guru mampu memberikan layanan kepada para penyandang disabilitas majemuk. Dan juga kepada organisasi-organisasi penyandang disabilitas dari sisi keilmuan dan para praktisi atau guru pendamping akan kita hadirkan. Itulah Mas Romi, dalam satu session yang kami angkat selalu menampilkan 2 narasumber. Satu dari sisi kepakaran, yang kemudian yang kedua dari sisi pelaksana lapangan. Nah, mereka itulah yang nanti akan memberikan materi secara bersama-sama dari setiap session yang dihadirkan di kelompok guru SMA, SMK, wabil khusus kepada kelompok-kelompok para penyandang disabilitas. Terima kasih.
Gus, itu ada suara Gus. Oke, Mas Rab, terima kasih penjelasannya. Ini sebelum ke Bu Santi, tadi Pak Abdullah monitor Pak. Halo, ya. Ya Pak, tadi pertanyaannya Pak Abdullah tadi saya mengajukan pertanyaan Pak tadi, tapi sebelumnya Bapak tadi menjelaskan bahwa siswanya kata di PAUD itu udah kangen Pak. Saya juga sebagai orang tua kangen juga sama guru anak saya Pak. Baik Pak Abdullah, pelibatan orang tua itu kan sangat penting Pak pada masa pandemi ini Pak ya. Anak-anak di kelompok bermain, di taman kanak-kanak, itu apa yang sudah Bapak lakukan dan mungkin menghadapi di masa pandemi ini Pak? Monggo silakan Pak Abdullah. Yang jelas Mas Romi, sejak saya masa COVID itu, saya sudah mencoba memperlebar daun telinga saya, mencoba memperpanjang hidung saya. Artinya, saya ingin tahu persis apa sih yang menjadi masalah anak-anak kita, apa yang menjadi masalah orang tua kita, apa yang menjadi masalah guru-guru kita, dan apa yang mereka butuhkan. Itu semua coba saya rekam. Saya kan alhamdulillah bisa komunikasi langsung dengan para guru-guru PAUD. Baik yang difasilitasi oleh komunitas guru PAUD seperti Himpaudi, IGTKI, melalui PT Astra Internasional TBK yang menyelenggarakan seminar-seminar semacam ini, baik oleh Tanoto Foundation, baik oleh Balai Pengembang Radio di Yogyakarta, semua saya komunikasi dengan mereka. Nah, apa yang mereka hadapi, yaitu seperti yang saya katakan semula, sejak pada awal-awal saya bicara itu. Nah, apa yang telah kami lakukan, saya coba komunikasi dengan para pakar, termasuk dengan di bidang penggunaan teknologi. Saya bicara dengan bapak-bapak dan ibu dari Pusdatin, bagaimana memanfaatkan teknologi supaya orang tuanya bisa menggunakan itu, teknologi informasi yang canggih. Bagaimana guru-gurunya juga begitu. Maka harapan saya nanti di seminar, semua persoalan-persoalan itu bisa dikupas, bisa dijelaskan, sehingga tidak ada lagi keraguan bagi orang tua, bagi guru, bagi kita di dalam melayani anak-anak kita. Nah, persoalan yang terakhir yang sekarang muncul, Mas Romi, dengan adanya pendaftaran siswa baru. Banyak guru-guru PAUD sudah mulai galau, resah dan gelisah. Karena apa? Tidak ada katanya murid-murid yang mendaftarkan ke kelompok bermain, TK. Mungkin TK negeri nggak ada masalah ya. Tapi bagi yang swasta, sudah mulai dirasakan kegalauan-kegalauan mereka. Apa? Orang tuanya tidak mau lagi mendaftarkan anaknya. Loh, untuk apa? Loh, anak-anak saya yang ngajari. Lah justru itulah sekarang orang tua akan dibelajarkan, akan dibantu oleh guru-guru kita yang hebat-hebat. Bagaimana cara menangani anak yang betul, yang benar. Gitu loh. Jangan sampai, karena apa? PAUD itu fondasi. Salah meletakkan fondasi, maka bangunan itu tidak akan kokoh. Maka dari itu, guru-guru kita nanti akan dibelajarkan oleh para narasumber yang akan mulai besok akan tampil itu. Jadi harapan saya mudah-mudahan Mas Romi, orang tua yang hadir ikut di seminar ini mendengarkan bahwa walaupun anak-anaknya tidak dibawa ke lembaga pendidikan karena masa COVID ini, tapi pada hakikatnya mereka itu dibelajarkan oleh guru. Jadi sekarang model pembelajarannya memang sudah tidak lagi ke sekolah, terutama yang zona merah dan zona kuning. Tapi bukan berarti mereka tidak ada proses pembelajaran dari satuan pendidikan. Nah, inilah Mas Romi, bahkan sekarang saya itu bagaimana Pak, terutama di daerah saya sekarang tidak ada murid-murid yang datang ini. Nah, saya akan komunikasi melalui guru, melalui orang tua. Tolong bukalah hati bahwa guru-guru akan hadir walaupun tidak secara langsung berkomunikasi dengan anak, tapi guru-guru akan komunikasi melalui orang tuanya. Nah, kami
baik dari Pempat TK, TKLB maupun dari Direktorat GTK PAUD sudah membuat panduan-panduan itu, panduan bagaimana guru cara mengajarkan anak melalui orang tuanya itu. Nah ini Mas Romi yang nanti akan kami kupas betul. Semua ahli, semua sumber belajar yang kami siapkan sekarang itu justru untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh guru, orang tua, dan anak-anak itu sendiri. Sehingga para guru tidak usah khawatir. Walaupun katakanlah orang tuanya nanti tidak membayar SPP seperti yang dikemukakan oleh Pak Dirjen tadi, BOP PAUD sekarang sudah boleh untuk digunakan pengganti pulsa, sudah boleh digunakan untuk membayar honor mereka. Nah inilah Mas Romi, yang penting guru tetap sabar. Makanya tadi ada materi kan, bagaimana mengelola emosi orang tua, bagaimana mengelola emosi anak, bagaimana mengelola emosi guru. Nah dalam konteks ini semuanya harus sabar, dan tetap seperti Pak Dirjen kata Pak Dirjen, ada kemauan pasti ada jalan. Nah ini kata kunci Mas Romi. Ya, jadi strategi itu ya kita tidak boleh emosi, tetap kita fokus pada anak, bagaimana menyiapkan anak-anak kita untuk 20-30 tahun yang akan datang, sehingga tahun 2045 Indonesia betul-betul menjadi negara maju seperti yang kita cita-citakan. Itu Mas Romi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abdullah. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari moderator, dan nanti setelah saya ke Bu Santi, kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari peserta ya, Bapak dan Ibu panelis sekalian. Bu Santi, ini ada pertanyaan buat Ibu, bagaimana seharusnya peran kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik pada masa pandemi, dengan melihat kenyataan bahwa tidak semua murid dan guru mendapatkan akses internet. Gimana Bu, menurut Ibu? Monggo, silakan Ibu Santi. Baik, Mas Romi, Bapak Ibu semua, kami akan mencoba dalam seri webinar ini nanti akan memberikan masukan-masukan kepada Bapak Ibu, juga termasuk tadi benchmarking ya, apa yang sudah dilakukan. Nah, pada webinar ini Bapak Ibu nanti narasumbernya tentu narasumber yang sangat dari praktisi pendidikan, juga dari kepala sekolah sendiri yang sudah memang berpengalaman, dan dari asosiasi juga akan kami hadirkan di situ. Nah, kalau terkait dengan kalau kita bicara tentang kepemimpinan sekolah, saya kira Bapak Ibu dalam kondisi seperti ini yang paling penting adalah bagaimana kepala sekolah ini bisa melakukan pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan tentu sekali lagi kebutuhannya adalah kebutuhan peserta didik ya, kebutuhan siswa, kebutuhan murid. Nah, karena kepala sekolah ini menjadi termasuk juga pengawas sekolah, saya kira Bapak Ibu kepala sekolah dan pengawas sekolah ini nanti akan harus bekerja sama, karena dia akan menjadi garda terdepan bagaimana pengelolaan pendidikan ini dilakukan. Nah, guru-guru yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Abdullah, Pak Rahmadin, dan Pak Kartono yang akan menyelenggarakan pendidikan tentu itu didiskusikan bersama dengan kepala sekolah, dan juga tentu berdasarkan hasil identifikasi apakah siapa saja siswa-siswa atau murid-murid yang punya akses ke internet, siapa saja yang tidak punya akses ke internet. Saya kira satu sekolah dengan sekolah lain akan berbeda, karena kepala sekolah ini cukup berat memikul tanggung jawab terhadap kenyamanan dan ketertiban bagaimana sekolah ini berjalan. Jadi tentu juga Bapak Ibu tidak kalah pentingnya juga bahwa kepala sekolah ini juga harus ada komunikasi dengan orang tua. Jadi ada beberapa hal barangkali Bapak Ibu mungkin yang bisa diidentifikasi, nanti akan lebih banyak lagi peran yang lain. Barangkali ini ada peran yang sangat umum ya bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, yang penting terutama tadi bahwa prinsip kesehatan dan keselamatan itu tadi harus dijaga seperti yang disampaikan Pak Dirjen tadi. Ya, yang pertama Bapak Ibu mungkin peran yang paling utama adalah bagaimana kepala sekolah ini bisa mendayagunakan seluruh komponen pendidikan dan menjamin terlaksananya pembelajaran dalam suasana yang sangat berbeda antara yang lalu dengan yang sekarang. Meskipun yang pembelajaran 3 bulan terakhir ini Bapak Ibu dengan adanya penutupan tiba-tiba sekolah ini tidak siap kita.
Semua tidak siap, kepala sekolah tidak siap, guru tidak siap, orang tua pun juga tidak siap. Nah, harapannya ke depan dengan sudah belajar selama 3 bulan atau 4 bulan ini, ke depan sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Mas Menteri dengan 4 menteri lainnya gitu, ini bisa kita siapkan sebaik-baiknya. Karena itu maka webinar ini kita coba sajikan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tadi itu. Nah, saya kira kemudian yang berikutnya kepala sekolah ini juga berperan bagaimana memberikan semangat. Ya, tentu tadi ada kejenuhan ya. Bagaimana memberikan semangat kepada seluruh komponen yang ada di dalam sekolah itu, termasuk orang tua. Jadi guru, siswa, dan orang tua, dan seluruh warga sekolah juga saya kira yang harus juga memberikan semangat dan memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh guru. Dan itu reward itu sangat penting karena ini membangun semangat dan motivasi bagi guru dan semua komponen yang ada di sekolah ini untuk saling tadi bergotong royong membantu bagaimana agar siswa ini bisa belajar dengan baik. Terutama tadi harus komunikasi dengan orang tua juga gitu. Jadi guru, sekolah tua jadi membuat suatu perencanaan bersama-sama dengan melibatkan beberapa orang tua juga, karena ini akan terkait dengan bagaimana melakukan pendidikan yang ada yang punya akses, ada yang tidak punya akses tadi itu. Nah, Pak Romi, Bapak Ibu semua, PJJ ini pendidikan jarak jauh sekarang ini yang kita lakukan ini kan tadi sudah disampaikan Pak Dirjen, kita sudah mulai dengan blended learning sekarang. Lalu yang tidak ada akses tadi bagaimana begitu? Yang tidak ada akses. Pemerintah sudah memberikan sarana melalui TVRI, Bapak Ibu, juga mungkin radio-radio daerah juga. Saya juga pernah ada di Sumba Timur, itu sudah membuat satu radio untuk pendidikan, karena ingin daerah kepulauan, karena ingin bisa menjangkau semuanya, maka guru kepala sekolah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan itu membuat satu radio pendidikan, yang di situ isinya bagaimana pembelajaran itu bisa dilakukan. Nah, kemudian tentu yang terakhir Pak Romi, Bapak Ibu semua komponen harus bekerja sama, tadi sudah disampaikan harus bergotong royong menuju satu tujuan yang sama, tujuan yang jelas. Nah, ini yang stakeholder pendidikan ini yang sudah harus bekerja bersama-sama, dan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Abdullah juga bahwa kita sudah punya, dan kebijakan Menteri juga kita sudah punya relaksasi dana BOS. Jadi itu sangat fleksibel, bisa digunakan dengan masa pandemi seperti ini. Jadi itu aja Pak Romi. Jadi yang bagi yang tidak untuk pembelajaran di sekolah ini harus mengidentifikasi siapa-siapa yang bisa punya akses, siapa-siapa yang tidak punya akses, kemudian media apa saja yang bisa dilakukan, itu bisa didiskusikan bersama-sama. Itu bisa melakukan melalui internet kalau yang punya, kalau tidak melalui radio atau melalui televisi, atau bisa juga malah dengan kunjungan langsung. Jadi ini barangkali beberapa alternatif yang bisa diberikan kepada siswa untuk masa belajar semester ke depan ini, mulai tahun ajaran baru yang mayoritas tidak di zona hijau, di kuning dan merah. Yang zona hijau tadi hanya 6%. Itu saja Pak Romi. Ya, terima kasih Bu Santi. Sama-sama Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar series GTK yang berbahagia, ini banyak beberapa pertanyaan yang masuk ke meja redaksi sekretariat. Karena alasan waktu yang sangat mepet sekali, karena kita memang terbatas waktu kita untuk kita melakukan ini, maka ini setelah dirangkum beberapa hal pertanyaan, yaitu yang pertama mungkin ini dari Ibu Gilang Asri Devianti, mungkin Bapak dan Ibu yang bisa mewakili para panelis, mungkin Pak Praptono atau Pak Rahmadi ataupun Pak Abdullah ataupun Bu Santi. Ini pertanyaannya adalah kompetensi dasar merupakan kompetensi minimal yang harus dicapai. Sejauh mana kita bisa melakukan penyesuaian cakupan materi itu? Jika pengurangan pencapaian kompetensi dasar dimungkinkan, bagaimana dengan tes kompetensi untuk siswa? Apakah tetap mencakup semua keseluruhan kompetensi dasar untuk dasar? Nah itu terus untuk sekolah yang pada zona merah, jika pemerintah meminta untuk sekolah
memulai mengajar di sekolah, apakah guru dapat memilih untuk mengajar secara online? Mungkin Mas Prab bisa. Baik, terima kasih Mas Romi. Pertanyaannya bagus, dan ini sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Kemendikbud. Dalam masa pandemik ini ada 3 upaya yang sedang dilakukan. Yang pertama, melakukan penyederhanaan kurikulum. Balitbang dalam hal ini Pusat Kurikulum dan Perbukuan sedang melakukan analisis terhadap kompetensi dasar esensial. Jadi kompetensi dasar dalam K13 yang begitu banyak itu sudah diidentifikasi dan sebentar lagi insya Allah akan di launching, akan disampaikan. Tetapi sesungguhnya yang terpenting bagi para guru adalah mindset-nya dalam melihat kurikulum. Bahwa kurikulum itu adalah acuan. Dan para gurulah sesungguhnya dengan memperhatikan kemampuan dan karakter peserta didiknya, dengan memperhatikan kondisi daerahnya, maka sesungguhnya guru itu yang harus kita dorong untuk dia bisa mengetahui, memahami kompetensi dasar apa yang pas bagi para peserta didik yang menjadi wilayah binaannya. Ya, jadi saya kira kita posisikan yang pas benar dengan bagaimana kita menyikapi kurikulum. Tetapi hakikatnya bahwa kurikulum yang ada ini perlu dilakukan penyederhanaan, ditata kembali, diurutkan sehingga KD-KD yang hampir mirip atau KD-KD yang berulang itu tidak perlu diajarkan berulang-ulang kepada para peserta didik. Dan kemudian yang kedua adalah dari sisi assessment, ya, assessment kompetensi minimum, assessment lingkungan sekolah itu juga sedang disiapkan secara paralel. Dan kemudian yang ketiga adalah aspek pembelajaran yang kemudian menghadirkan seri webinar ini adalah komponen yang ketiga. Jadi Mas Romi, Bapak Ibu, terkait dengan kurikulum ini memang sudah menjadi tanggung jawab yang seharusnya kepada para guru kita bahwa yang namanya kurikulum itu harus bisa merespon atau mengikuti perkembangan zaman, bahkan sifatnya harusnya futuristik. 10-20 tahun yang akan datang, yang akan dimasuki oleh anak didik kita itulah yang harus menjadi dasar pertimbangan kita di dalam menetapkan kurikulum yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Gitu. Terima kasih. Ya, Bu Santi, mungkin bisa menambahkan atau Pak Abdullah atau Pak Rahmat, Ibu Santi dulu. Boleh. Terima kasih Mas Romi, Bapak Ibu semua. Seperti tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dirjen bahwa dan juga oleh Pak Praptono bahwa kita sedang Bapak Ibu harus melihat kurikulum mana saja yang memang harus bisa disampaikan, bahwa keterampilan itu yang paling penting tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, life skill-nya itu yang paling penting dengan kurikulum yang bisa nanti didiskusikan. Nah inilah Bapak Ibu pentingnya peran kepala sekolah dalam rangka untuk membuat satu kurikulum di sekolah itu, target apa saja yang harus dicapai selama 1 semester ini. Tadi lain sekolah pasti lain caranya untuk mencapai target tersebut. Nah ini yang perlu Bapak Ibu tadi, Bapak Kepala Sekolah yang menjadi pemimpin di dalam pembelajaran tersebut untuk melihat kira-kira kurikulum mana. Dan Bapak Ibu ini terkait dengan tadi yang disebut penyederhanaan kurikulum Bapak Ibu, saya kira cara memberikan membelajarkan juga harus sudah mulai menggali metode-metode mengajar yang memang bisa dilakukan dengan berkolaborasi. Jadi misalnya saja dengan project based learning, dengan problem based learning, saya kira itu jadi tidak subject matter based begitu. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan yang pendekatan berkolaborasi, mata pelajaran yang beberapa mata pelajaran dengan satu project based learning itu bisa sasarannya bisa, targetnya bisa tercapai dari situ. Saya kira itu dari saya, Pak Romi. Terima kasih Bu Santi. Jadi Pak Rahmadi mungkin Pak ada hal yang disampaikan Pak, monggo Pak. Zona di 4 ya.
dari unsur pemerintah daerah harus menyepakati, kemudian dari unsur Kemenak, kemudian Kemendagri, kemudian Kemenkes, itu harus level ke bawah. Kalau misalkan sampai ke bawah nanti orang tua keberatan untuk dilaksanakan KBM secara tatap, itu artinya kesehatan, keselamatan itu adalah kita melaksanakan praktek pembelajaran pada kondisi pandemi COVID-19 ini. Jadi ada beberapa tahap, silakan nanti dilihat kemudian dari kesehatan, Kemenak, kemudian sampai kepada level paling kecil keluarga. Kalau orang tua keberatan, maka itu tidak bisa dilaksanakan untuk KBM dengan tatap muka. Saya kira poin itu saja dari Pak Rami yang saya highlight. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ramadi. Pak Abdullah, mohon maaf, ini karena saya sudah dikodein nih sama Sound Director bahwa sudah selesai kita diskusi ini, Pak. Penutup kata dari saya, mohon maaf Bapak dan Ibu panelis sekalian, terima kasih atas informasinya. Penutup kata dari kami, guru dan tenaga pendidik Indonesia tangguh menghadapi pandemi. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan hilang dari bumi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya Bapak dan Ibu, demikianlah tadi seluruh rangkaian acara peluncuran seri webinar Guru Belajar Adaptasi Pembelajaran di Masa Pandemi pada pagi hari ini. Untuk informasi bahwa Bapak dan Ibu para peserta yang telah bergabung dalam webinar ini akan bisa mendapatkan materi yang tadi disampaikan oleh Mas Dirjen dan akan dikirim ke email masing-masing Bapak dan Ibu. Seri webinar ini akan diselenggarakan selama 1 bulan penuh, jadi pastikan Anda mengikuti terus informasi jadwal penyelenggaraan dan mendaftarkan diri pada seri webinar sesuai dengan tema dan jenjang sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Jadwal minggu ini dapat dilihat melalui layar berikut. Untuk tanggal 30 esok hari ada Kepala Sekolah dalam Beradaptasi Kebiasaan Baru, AKB, pasca pandemi COVID-19. Itu untuk kepala sekolah. Lalu selanjutnya ada juga untuk jenjang guru dikdas. Di sesi pertama ada mengenal mental dan karakter siswa baru bagi guru dikdas. Juga ada sesi 2-nya ada kupas tuntas metode dan media atau APE pembelajaran yang sederhana dan menarik bagi guru dikdas di masa dan pasca pandemi COVID-19. Lalu di hari Rabu 1 Juli 2020 di sesi pertama ada strategi pembelajaran di masa pandemi COVID-19, lalu di sesi keduanya ada optimalisasi RPP berbasis pendidikan kecakapan hidup. Di hari Kamis 2 Juli 2020, webinar sesi pertama ada penggunaan teknologi dalam PJJ secara daring, dan pada sesi kedua ada tema penggunaan teknologi dalam PJJ secara luring. Itu untuk jadwal di minggu ini, untuk seri webinar Guru Belajar Adaptasi Pembelajaran Masa Pandemi. Peserta yang terdaftar dan mengikuti seri webinar nanti akan mendapatkan sertifikat dari panitia. Pastikan informasi jadwal yang akan terus disampaikan, Bapak dan Ibu dapat akses terus melalui media sosial dan juga laman Direktorat Jenderal GTK. Sekian dari kami, terima kasih telah menyimak dan mengikuti peluncuran seri webinar ini. Terima kasih juga sekali lagi kami ucapkan kepada Mas Dirjen dan seluruh direktur yang bergabung dalam sesi peluncuran pagi hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.